Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Mate Channel dan pada kesempatan hari ini saya bersama dengan teman-teman dari kelas Consumer Behavior ya atau kelas perilaku konsumen untuk prodi S1 Bisnis Digital. Nah, teman-teman sebelum kita mulai ke diskusi kita pada siang hari ini, mungkin kalian bisa memperkenalkan diri dulu sambil sapa soulmate kali ya. Coba silakan. Siapa duluan? Oke. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Azharani Hafsafaliandri. Aku biasa dipanggil Zea. Aku dari kelas Bisnis Digital C. Di sini aku mewakili kelompok 3 dari mata kuliah Consumer Behavior. Zea. Zea. Oke, Zea. Oke, selanjutnya ada aku Muhammad Syed Darmawan, biasa dipanggil Syahid atau Awan. Aku dari kelas Bisnis Digital C. Di sini aku juga menemani Zea sebagai perwakilan dari kelompok 3 dari mata kuliah Consumer Behavior. Oke, ada Zea, ada Syahid ya. Iya. Oke, teman-teman kita mau bahas apa di kesempatan hari ini? Kita mau bahas soal retail Guardian, Bu. Oh, Guardian. Iya, Oke. Berarti kita mau bahas tentang riset konsumen ya. Iya, Riset betul. konsumen terutama untuk toko retail Guardian. Oke, teman-teman, kita mulai bahasannya dari mana dulu? Dari sejarah singkat Guardian. Jadi Guardian itu salah satu retail yang tergabung dalam Hero Group di bawah naungan dari Dairy Farm. Nah, Dairy Farm ini adalah pemimpin dari beberapa retail di Asia gitu. Terus Guardian sendiri masuk ke Indonesia itu sejak tahun 1990 dan sampai November 2018 dari data yang kami dapat itu Guardian udah membuka kurang lebih 288 cabang hampir Se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. Oke, berarti dari tahun 90 berapa tuh? 34 tahun ya. Bener ya? 34 tahun dan kemudian sudah 280. Kurang lebih 300. Mungkin itu kan data 2018 ya, Bu. Oh Sekarang iya ya, sekarang kan udah 2024 ya. Iya, Iya. Iya, saya juga yakin pasti store-nya sudah lebih banyak lagi, sudah bertambah lagi ya di seluruh Indonesia. Oke, setelah sejarah kita mau bahas apa kira-kira teman-teman? Bahasa apa, Wan? Apa Wan? Kita bakal bahas. Awan tadi Awan ya panggilannya. Iya, Syahid dia atau Awan? Syahid atau Awan. Oh oke. Yaudah deh yang gampang Awan kayaknya ya. Iya, boleh. Oke. Gimana Awan? Kita habis ini bakal bahas beberapa fun fact ya, Ze. Iya, betul. Oke, apa aja tuh? Yang pertama Guardian itu sebenarnya fun fact-nya secara umum aja sih, Bu. Maksudnya kayak di toko-toko retail lainnya tuh juga ada gitu. Tapi di Guardian itu mereka menyediakan lip bar sama nail bar. Jadi lip bar dan nail bar itu kita bisa nyobain produk-produk lipstick gitu dan kutek gitu secara bebas dan gratis gitu. Dan biasanya tuh cewek-cewek tuh suka banget, Bu, di situ kayak Itu maksudnya spesialisasinya Guardian atau di toko retail yang sejenis Guardian juga ada? juga ada, Bu. Oh, juga ada. Yang sejenis dengan Guardian itu juga ada. Dan biasa sih di toko-toko kosmetik gitu. Biasanya ada free gratis nyobain lipstick, nyobain kutek gitu. Iya, terus nggak beli ya? Biasanya kebanyakan orang gitu kadang kayak mau nyobain aja gitu atau mungkin ada yang pengen nyoba-nyoba dulu sebelum beli gitu, nyari rekomendasi. Ya, karena kan itu salah satu fasilitas ya saya rasa ya yang disediakan sama toko retail supaya konsumen tuh bisa tahu secara langsung apakah produk yang mau dia beli itu sesuai atau enggak sama dia gitu kan. Makanya kemudian disediakan fasilitas itu. Tapi bicara tentang Guardian teman-teman, kalau menurut teman-teman sendiri Guardian itu termasuk toko skincare atau lebih ke apotik ya? Karena kan dia jual obat-obat juga kan. Iya, dia kayak drugstore juga ya. Tapi kalau menurut teman-teman dia lebih ke apa? Atau mungkin keduanya, health and beauty center atau gimana Ya, menurut kalau teman-teman? saya dua-duanya sih, Bu. Karena emang lengkap banget di Guardian tuh kayak untuk obat, untuk body care, skincare, segala macam itu ada. Mungkin kosmetik and healthcare gitu. Oke, kalau menurut Awan gimana? Ya, sebenarnya ini juga nyambung ke fun fact berikutnya, Bu, tentang Guardian. Guardian ini tuh termasuk salah satu toko yang kecantikan dan kesehatan itu seimbang, Bu. Jadi ya
kadang kan ada yang kecantikannya memang lebih tinggi kualitasnya daripada kesehatannya gitu Bu. Atau yang varian produk kecantikannya lebih banyak gitu ya dibandingin obat-obatannya. Kalau Tapi ini balance, Bu. balance ya. Berarti di Guardian emang dia tadi ya health and beauty store ya. Jadi dia menyediakan keduanya secara seimbang gitu ya. Oke, itu fun fact kedua. Kemudian apakah ada fun fact yang lain? Fun fact yang lain tuh, Guardian itu punya AR. AR tuh augmented reality kayak, jadi di situ sistemnya nanti konsumen itu men-scan barcode, nanti dari barcode itu diarahkan ke websitenya Guardian. Nah di situ tuh konsumen atau pelanggan tuh bisa apa ya Bu, bisa nyari rekomendasi dulu gitu di website tuh kira-kira apa sih skincare yang lagi viral atau parfum yang lagi viral yang lagi hype lah gitu kira-kira atau apa ketika mereka bingung mau beli apa aja di Guardian jadi bisa. Ya jadi dia berarti nggak cuma punya offline store-nya aja ya, tapi dia juga ada online store yaitu berbelanja melalui website. Dan itu bagus sekali ya. Jadi kalau di toko retail teman-teman di manajemen retailing ada salah satu bahasan tentang omni channel juga. Jadi satu toko itu nggak cuma menyediakan fasilitas secara fisik aja, tapi dia menyediakan berbagai layanan atau fitur lainnya yang memudahkan konsumen untuk bisa mengakses barangnya. Salah satunya dengan cara menyediakan toko online, gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya dia sistemnya itu terintegrasi atau namanya omni channel. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman sering lihat, kayak misalnya kita pesan barang secara online, tapi kita bisa pick up atau ambil barangnya di toko terdekat misalnya. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau setiap toko itu punya sistem yang terintegrasi seperti itu gitu ya. Dan ternyata di sini Guardian nggak cuma punya offline store aja, tapi juga ada online store. Oke, good. Apalagi teman-teman bahasan mengenai Guardian? Selanjutnya kita bakal membahas tentang analisis perilaku konsumen dan STP-nya. Kebetulan kita udah sudah melakukan riset. Ya. Gimana hasilnya Awan? Gimana sih? Loh, kok balik ke saya lagi? Ya, kita udah melakukan riset ya Bu, dengan kurang lebih 50 responden ya. 40 sampai 50 responden. Di situ kita mengambil kesimpulan bahwa konsumen utama dari Guardian tersebut adalah kalangan remaja sampai dewasa yang usianya itu 18 sampai 24 tahun Ibu. Dan mayoritas mungkin perempuan kali ya? Iya Bu, betul banget. Bener ya? Tapi Awan kesana juga nggak? Konsumen Guardian nggak? Saya baru kesana tuh pas mau riset aja Bu. Jadi dari sisi demografi ya, sisi demografi usia berapa tadi 17? 18 sampai 24 tahun dan mayoritas adalah perempuan gitu ya. Terus apa lagi? Hasil risetnya teman-teman? Tapi ini risetnya kalian langsung datang ke store-nya atau kalian sebar kayak Google Form gitu? Iya, kita sebar angket form. Google Form ya, oke. Kemudian apa lagi? Pendapatan dari konsumen Guardian kali ya Bu. Gimana? Karena ini tuh kebanyakan yang ngisi angket kita itu yang tadi dari sebutin Awan usia-usia 18 sampai 24 yang kebanyakan tuh mahasiswa atau betul. Kerja. Ya orang-orang kerja masih awal-awal gitu lah Bu yang pendapatannya baru lulus lah ya, baru lulus kuliah. Yang pendapatannya masih rata-rata lah gitu. UMR lah ya. UMR. Terus buat mahasiswa sendiri kan nggak terlalu banyak gitu uang jajan per bulannya tuh paling dari riset yang kita lakukan tuh mereka per bulan kurang atau pas 500.000. Untuk jadi, uang ini ya. Di bawah 1 juta gitu. Di bawah 1 juta. Ya. Dan riset kita juga menunjukkan bahwa Guardian tuh menjual produk-produk dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi dengan konsumen atau konsumen yang tadi mahasiswa tadi ya. Itu, jadi mereka tetap bisa menjangkau harga. Dengan pendapatan gitu tetap bisa menjangkau produk-produk di Guardian. Iya, gitu. betul. Karena di Guardian juga sering promo nggak sih? Saya nggak sih? Saya suka kadang lewat tokonya tuh kan kadang kayak macem-macem tuh diskon, kemudian sale up to apa segala macam kan, banyak sekali promo sehingga konsumen yang tadi notabene mahasiswa ataupun pelajar ataupun karyawan ya yang baru mulai bekerja itu tentu masih tetap bisa menjangkau harga produk di Guardian karena tadi ya didukung sama diskon dan promo-promo itu. Iya, konsumennya saya sendiri sebenarnya. Jadi setiap lihat Guardian tuh pasti selalu ada promo masuk pasti beli gitu. Jadi awalnya kayak cuma baru jalan-jalan aja terus pas lihat ada promo mampir beli gitu ya. Oke. Terus apa lagi?
Ya, Awan, gimana Awan? Iya benar banget Bu. Kita juga udah riset kan kemarin dan kita udah nanya apa sih faktor utama kalian untuk memilih Guardian dibanding brand lain ya Bu. Di situ pertama ada reputasi Bu. Jadi Guardian ini memiliki reputasi yang baik di kalangan yang atas ataupun yang bawah. Jadi dia mengambil middle class gitu Bu. Terus harganya yang terjangkau dan seperti yang Bu bilang tadi sering ada promo. Iya, Nah itu yang kita riset juga itu juga merasa seperti itu Bu. Banyak promo banget katanya. Oke, jadi mereka belanja ke sana itu karena memang promo yang ditawarkan menggiurkan Iya, gitu betul, ya. Bu. Oke. Terus apa lagi? Teman-teman. Terus untuk tingkat kepuasan dari konsumen yang kita teliti juga mereka cukup puas sih Bu. Kemarin datanya tuh sekitar 83,4% dari penelitian kita tuh mereka merasa puas dengan pelayanan Guardian gitu. Karena ya mungkin dari faktor SPG-nya yang ramah-ramah, terus juga diskon itu udah pasti dari Iya, situ. betul. Ya, karena saya pengalaman pribadi sih setiap saya datang ke Guardian atau toko sejenis ya yang health and beauty store itu biasanya setiap kita baru masuk tokonya aja pasti udah langsung ditanya ya sama penjaga tokonya mau cari apa atau butuh apa gitu ya. Kemudian nanti kita diarahkan ke produk yang tadi kita butuhkan sampai akhirnya kita selesai melakukan pembayaran dan selesai berbelanja. Biasanya mereka akan bantu kita gitu ya untuk bisa menemukan produk yang kita butuhkan. Oke, apalagi guys? Selanjutnya ada perilaku belanja sih Bu. Perilaku belanja gimana? Saya udah nanya-nanya juga sih ke teman saya yang emang konsumen Guardian nih kayak Zea juga. Nah itu tuh mereka tuh bilang kayak mereka tuh ke Guardian itu kalau emang lagi ke mall aja gitu Bu. Iya. Kayak kebetulan lagi lihat Guardian kan orangnya ngejreng gitu ya Bu. Iya orange gitu Iya, kan. orange, iya. Kayak mampir aja gitu. Mau lihat-lihat doang juga atau mau beli gitu Bu. Oke. Perilaku Nah belanjanya. itu saya rasa berkaitan juga dengan alasan mengapa Guardian itu menempatkan tokonya di pusat perbelanjaan teman-teman. Benar nggak? Betul. Saya jarang ngelihat Guardian tuh yang dia di pinggir jalan gitu satu toko tuh jarang ya kayaknya ya. Tapi rata-rata mereka biasanya ada di mall atau ada di pusat perbelanjaan. Nah, kenapa? Karena biasanya orang-orang yang datang ke mall itu kan untuk jalan-jalan, window shopping gitu ya. Kemudian mereka pajang lah tuh gitu ya berbagai promo yang ngejreng itu dengan warna oranye yang menyala itu sehingga akhirnya membuat orang tuh jadi kayak tertarik untuk masuk ke tokonya, kemudian lihat-lihat barang, baru sampai terus kemudian beli gitu ya. Makanya itu salah satu alasan yang menurut saya mereka tuh menempatkan store-nya itu di dalam mall atau di dalam pusat perbelanjaan. Oke, itu perilaku belanja. Terus ada apa lagi yang mungkin mau dibahas teman-teman? Strategi marketing kali ya Zea. Strategi marketing. Oke, ini bahasan terakhir atau ada lagi? Masih ada lagi sih. Masih lagi? Wah banyak sekali ya. Gak banyak kok Bu. Oh gak banyak. Oke. Gimana kalau strateginya? Strategi marketing kayak yang tadi kita udah sebutin ya Bu. Mereka lebih ke menunjukkan promo-promo dan diskon-diskon sih. Iya. Kalau yang dari kita teliti dari situ. Iya dan sering banget ya. Jadi banyak pelanggan yang datang, terus lebih banyak beli juga maksudnya. Kayak saya misalnya tuh kalau ke Guardian kan suka ada produk lipstick atau produk kosmetik tuh yang beli satu gratis satu kan. Iya. Ya jadi kadang saya beli satu terus gratis satu tapi saya beli satu lagi. Jadi gratisnya dua. Gitu. Oke. Jadi kayak apa ya promosi tuh benar-benar berpengaruh banget gitu ke penjualan. Tapi kalau misalnya kayak promo diskon gitu berlaku juga nggak sih di toko online? Kalau di toko online jarang sih Bu. Jarang ya? Karena mereka udah ngejual. Biasanya kalau di toko online kayak di e-commerce atau tapi saya belum pernah nyoba di di online store Guardian langsung sih Bu. Kalau di e-commerce tuh jarang beli satu gratis satu, paling cuma penurunan harga aja sih. Iya, sama paling kayak gratis ongkir kali ya. Gitu aja. Diskon bawaan dari e-commerce-nya. Iya, benar-benar. Ya, bawaan dari e-commerce-nya ya. Jadi bukan dari Guardian-nya langsung. Oke, terus apa lagi teman-teman? Selanjutnya, tadi kan udah strategi marketing ya Bu. Terus mungkin kita ada rekomendasi buat Guardian untuk meningkatkan frekuensi dan variasi promo. Apa tuh ini ya? Masukan dari kalian apa? Iya, itu masukan dari kami itu mungkin meningkatkan dan memperbanyak lagi Bu program loyalitas. Terus lebih responsif juga mungkin sama pelanggan, kayak kira-kira apa nih yang dibutuhkan gitu sama pelanggan-pelanggan yang minatnya tuh lagi banyak apa gitu sama Iya. Saya setuju itu karena
kalau bicara tentang skincare tuh kan skincare tuh lagi gila-gilaan banget gak sih dijualnya di e-commerce ya. Jadi jangan sampai mereka tuh kayak kalah saing kan sama e-commerce. Jadi mereka benar-benar harus tahu merek-merek skincare yang mungkin lagi sekarang diminati, lagi tren. Mereka masukin produknya ke toko mereka sehingga toko mereka juga jadi nggak sepi ya nggak. Jadi nggak ketinggalan gitu loh sama produk-produk yang dijual di e-commerce. Oke, saya setuju itu. Oke, menarik sekali teman-teman. Ada lagi yang mau dibahas? Udah ya? Iya, Oke. Karena habis ini kita mau ke Guardian gitu ya. Mau cari promo di Guardian. Jadi promo. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menemani saya ngobrol di siang hari ini. Nah, Soulmate, saya percaya apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan tambahan insight ataupun pengetahuan ke teman-teman semuanya mengenai konsumen yang sering berbelanja di Guardian gitu ya. Apakah Anda termasuk konsumen Guardian? Mungkin coba tulis di kolom komen ya mengenai pengalaman berbelanja kalian di Guardian. Oke, sampai jumpa Soulmate di obrolan marketing berikutnya. Dadah. Good day, mates.